Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat selalu? Alhamdulillah Pak, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam keadaan sehat walafiat di Google Meet. Kita hari ini akan membahas tentang modul modul ajar ya Bu ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rizky Arini Putra, SPD. Saya berasal dari guru matematika di SMK Budi Mandiri Tanjung Sari. Sebelumnya saya mohon maaf dulu, ini Bapak Ibu, kamera saya mati karena ada sedikit masalah tadi, nggak bisa connect. Jadi saya pakai kamera eksternal yang kebetulan handphonenya sedang error. Bapak Ibu nggak apa-apa, tapi ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, Iya, di sini saya tidak menggurui, saya tidak hebat untuk mengajarkan sesuatu, namun kita sama-sama saling sharing ya Bapak Ibu. Mungkin nanti dari saya akan menyampaikan pendapat, dari Bapak Ibu juga boleh. Nanti kalau misalkan saya salah, dari Bapak Ibu juga boleh untuk mengklarifikasi atau membenarkannya ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu nih Bapak Ibu. Tadi kan saya udah, sekarang silakan dari Bapak Ibu dulu untuk memperkenalkan diri. ya saya Pak. Ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, nama saya Astrianwati. Saya dari Tasikmalaya Pak. Bukan bekerja, mengajar di SMKS Riyadul Hikmah dan mengajar mata pelajaran matematika. Uh, ada yang mau ditanyakan untuk Darul Hikmah tuh di mana Bu? bukan Darul Pak, Riyadul, Oh Riyadul Riyadul, ya Hikmah. Riyadul. Ya, di Tasikmalaya Pak. Bapak pernah Oh, ke Tasikmalaya? oh iya iya di Tasik ya. Tasik juga sama ya Bu ya, masih PPKM di sana ya Bu. Iya, masih PPKM Pak. Ya saya dengar di sana itu lumayan ketat ya Bu ya, kalau mau masuk Tasik tuh agak sulit juga. Ya silakan yang lainnya. Ya, Ya, eh, saya Silakan Bu. perkenalkan nama saya Sri Nurhayati. Saya sebagai pengajar matematika di SMK Ma'arif 2 Sumedang. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oh, kita sama-sama Sumedang ya Bu ya. Nah, kamera saya Iya, udah terlihat oh, Bapak Ibu. iya. hmm. Oh ini Pak Rizky ya. Iya, saya lebih junior dari ibu bapak. Ada pengalamannya apalagi saya belum apa-apa mungkin. Junior. Oke, Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi kita hari ini, sebelumnya saya akan memberikan sesuatu dulu supaya Bapak Ibu tidak tegang. Bisa disebut ice breaking untuk menghangatkan suasana. Jadi gini aturannya Bapak Ibu, silakan nanti sebutkan nama hewan. Nah, di akhir hurufnya itu harus bersambung lagi. Jadi nanti Ibu Astri silakan, Ibu Astri menyebutkan nama hewan sesuai dengan alfabet yang saya sebutkan. Nanti ketika Bu Astri menyebutkan itu kan ada huruf akhirnya tuh. Nanti Ya. dilanjutkan oleh Bu Sri. Nah, begitupun seterusnya, nanti Bu Sri menyebutkan dilanjutkan oleh saya. Dicoba dulu, silakan. Kalau misalkan saya pengen nama hewan awalnya huruf A, silakan Dari apa Bu siapa Astri? dulu? Bu Astri dulu, huruf A apa? Anjing. Oke, anjing huruf akhirnya G ya Bu. Silakan Ibu Ya, Sri lanjutkan. gogog. Itu bahasa Sundanya Ibu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi paham ya Bapak Ibu. Coba sekali Iya, lagi. iya, iya, iya. Sebutkan nama hewan yang berawalan dari huruf H. Saya dulu. Ya, silakan Bu. Harimau. Silakan Bu Sri. Ujungnya berarti huruf U. Ulat. Oke, ulat. Saya dari T ya. Apa ya T? Nama hewan dari T apa Pak?
Ada yang tahu dari Yang Tewa? malam yang suka itu yang mamahnya Cicak itu loh, Pak. Toke. Oh iya, Toke. Silakan lanjutkan. Belakangnya Itu Bu. mamahnya Cicak. Toke itu kayak apa tokek ya? Tokek kan, Tokek. tokek. Hurufnya K. Berarti Kak kucing. Kucing. Oke, balik lagi ke huruf G. Silakan Bu G. G, gajah. Oh, gajah. Balik lagi ke huruf H, harimau. Ular. Ular. Oh, balik lagi terus ya Bu ya. Enggak, huruf Oke. R apa? Ya, itu bisa diterapkan Bapak Ibu di dalam kelas supaya nanti siswa-siswanya jadi lebih fokus ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka kembali bersama siswa-siswa kita di sekolah ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu sudah panas mungkin ya. Kita kembali saja kepada pembahasan inti kita. Kita akan membahas mengenai modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bapak Ibu nih tentu melakukan sesuatu dulu sebelum mengajar. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Sebelum ngajar nih, kita mau ngapain dulu biasanya Bapak Ibu tuh? Ada yang bisa? Maksudnya di kelas. Mengucapkan salam dulu. Sebelum masuk ke kelas mungkin harus ada yang Membuat kita siapkan dulu. administrasi. Membuat rencana Oke, pembelajaran. membuat rencana pembelajaran. Biasanya dituangkan dalam apa Bapak Ibu? RPP ya. Nah, biasanya kita tuangkan dalam RPP. Kalau misalkan kita mau mengajari kelas tapi nggak bikin RPP dulu gimana Bapak Ibu? Boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh Tidak. saja, tapi mungkin tidak berurutan atau tidak sesuai yang direncanakan sebelumnya. Ya, Gitu. jawabannya boleh-boleh aja ya Bu, tapi kan kita jadi nggak punya rencana, takutnya malah nggak sesuai, takutnya ngajarnya A, ngajarnya malah ke B. Kayak dulu saya pernah, ini mah hanya sebagai contoh bukan menyebutkan kejelekan. Jadi ada satu guru masuk ke kelas itu mengajarnya itu mulu, yang tambah-tambahan terus ya tambah-tambahan. Besoknya tambah-tambahan lagi, kebesokannya tambah-tambahan lagi. Nah, ternyata setelah diusut guru tersebut ternyata tidak memiliki rencana. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan rencana, sekarang itu ada yang namanya modul ajar Bapak Ibu. Mungkin di sini saya akan share screen Bapak Ibu. Oh, sebelum share screen, maaf. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang pernah dengar nggak modul ajar itu seperti apa? Kalau modul kayak ke LKS mungkin kalau yang saya tahu Pak. Oke. Seperti LKS LKS begitu ya. ya kalau yang digunakan sebelumnya, iya. Ibu sering pakai modul kalau di kelas? Tidak sering Pak karena kebetulan buku yang dipakai di sekolah juga sangat terbatas dan masih banyak kekurangan Pak. Jadi suka cari-cari dari internet juga untuk jadi bahan ajarnya. Oke, kalau Bu Sri gimana? Suka pakai modul Bu? Jarang juga sih saya pakai modul karena di sekolah udah banyak buku paket, tapi mungkin buku paketnya banyak yang tidak sesuai yang pembelajarannya kan yang dikasih bantuan kan itu buku-bukunya ya, jadi kadang tidak sesuai gitu. Oke, kalau gitu berarti saya ingin mengetahui dulu pemahaman dari Bapak Ibu mungkin. Apa sih yang disebut dengan modul ajar itu? Mungkin saya akan share linknya Bapak Ibu di Google Form. Nanti tolong dicek di kolom chat ya Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk cek di kolom chat. Diklik aja. Ya, oke, makasih Bapak Ibu. Ini banyak sekali ya pendapatnya ternyata. Ya, sudah Pak. Banyak yang mengemukakan pendapat bahwa modul ajar itu adalah bahan ajar ya Bu, seperti bahan ajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada yang mau
mengemukakan pendapatnya mungkin sebelum saya menjelaskan apa itu modul ajar. Ada yang mau? Ya itu mungkin tadi Pak, Oh, dari Bu Sri mau mengemukakan pendapat modul ajar? modul ajar yang saya tahu ya. Ya, modul ajar mungkin alat ya atau sarana untuk dijadikan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik, mungkin itu ya. Oke. Sekarang saya akan share screen Bapak Ibu mengenai apa sih modul ajar pada paradigma baru ini. Kita lihat dulu. Belum muncul ya? Belum muncul. Belum Pak. Ya, udah muncul Bapak Ibu sekarang? Sudah Pak. Baik, sekarang saya akan apa sih modul ajar ini? Nah, sekarang kita akan belajar tentang belum ke sini Bapak Ibu. Nah, udah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Kita pahami dulu apa sih konsep dari modul ajar itu. Jadi, modul ajar implementasi dari alur tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi kita sudah membahas ya Bapak Ibu apa itu profil pelajar Pancasila bersama Wadidi kan tadi ya. Nah, lalu modul ajar ini Bapak Ibu disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, Bapak Ibu masih ingat fase-fase yang kemarin Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ada 6 fase Pak. Oke, 6 fase ya, baru masih ingat. Nah, Halo. berarti setiap fasenya itu tentu kita berbeda-beda Bapak Ibu. Nah, adapun ini Bapak Ibu komponen modul ajar ini ada informasi umum secara garis besarnya, ada komponen inti dan ada lampiran. Nah, jika dilihat dari komponen modul ajar ini Bapak Ibu, di sini ada informasi umum itu identitas sekolah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sampai dengan model pembelajaran yang digunakan. Kalau Bapak Ibu menilik ke sini, ke informasi umum itu kayak apa Bapak Ibu? Kayak apa ya? Gimana Pak maksudnya? Kalau kita lihat di komponen modul ajar di sini ada informasi umum nih. Ada identitas, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, itu seperti apa ya Bapak Ibu? Seperti yang tercantum pada RPP ya Bapak Ibu. Kan suka ada ini nih. Cuman yang harus kita bawahi itu adalah modul ajar ini kita sesuaikan dengan karakter peserta didik Bapak Ibu. Jadi gak akan ada tuh kayak RPP kita harus dulu kan suka ada tuh kasusnya kayak RPP beli gitu ya Bapak Ibu, beli untuk 1 tahun 2 tahun. Nah, untuk sekarang di paradigma baru ini kita dituntut untuk membuat suatu modul ajar yang sesuai dengan peserta didik. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekilas tentang modul ajar dari Bapak Ibu. Mungkin mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu.
Jadi Pak, kalau misalkan karakteristik anaknya berbeda, apakah modul ajarnya itu akan sama? Oke. Kalau misalkan karakteristik modul ajar itu berbeda, apakah karakteristiknya sama? Gimana tuh? Yang lain ada yang mau mencoba menjawab terlebih dahulu? Ya mungkin modulnya berbeda karena disesuaikan dengan fase atau karakteristik atau kemampuan dari siswa. Ya, tadi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang asesmen ya Bu ya. Asesmen, jadi kita kan melihat dulu nih kompetensi awal peserta didik itu seperti apa. Kalau misalkan peserta didik kompetensinya belum memenuhi sesuai dengan prasyarat, misalkan itu boleh Bapak Ibu untuk disesuaikan kembali, bisa berbeda-beda berarti sesuai dengan karakter peserta didik, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu, jadi apa saja nih tadi komponen dari modul ajar? Ada 3 Pak, Ya, ada 3. informasi umum, Informasi umum, kompetensi inti, dan komponen lampiran. inti, ya, Oh dan iya, komponen lampiran. inti dan Nah, lampiran. cuman Bapak Ibu yang harus dibedakan ini antara modul ajar dengan RPP begitu ya. Katakanlah ini mirip dengan RPP. Biasanya di RPP kita suka mencantumkan kompetensi inti ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mencantumkan mengenai profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Itu yang jangan sampai lupa Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita kesimpulan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Halo Bapak Ibu, Cukup Pak? cukup? Oke, berarti saya Ya. Halo. simpulkan aja. Jadi modul ajar itu sesuai dengan yang Bu Sri sampaikan tadi adalah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Dan komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila tidak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu jangan lupa untuk melengkapi tagihan yang ada di LMS-nya Bapak Ibu. Sebelum itu Bapak Ibu, saya mohon untuk kesediaannya mengisi skala dari 1 sampai 5 untuk Sama-sama sudah Pak. berkenan hadir. Ya, silakan untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?